Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengatur segala lini kehidupan umatnya sampai aspek yang terkecil sekalipun. Salah satu dari hal ini adalah aturan Islam tentang etika yang dilakukan kala seorang muslim mengalami mimpi dalam tidurnya. Jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan yang belum, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti yang telah dipahami bahwa secara umum mimpi seseorang diklasifikasikan pada dua macam, yakni mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Kedua jenis mimpi ini memiliki aturan yang sunnah dilakukan bagi orang yang mengalaminya. Dalam merespons mimpi yang buruk, setidaknya terdapat berbagai hal yang sunnah dilakukan bagi seorang muslim. Anjuran ketika seseorang mengalami mimpi yang buruk terangkum dalam kumpulan hadis berikut. Mimpi baik itu dari Allah. Jika kalian mimpi sesuatu yang kalian sukai, maka jangan kalian ceritakan kecuali kepada orang yang juga ikut menyukai mimpi tersebut. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian suka, maka memohonlah perlindungan kepada Allah atas keburukan mimpi tersebut dan dari keburukan setan. Meludahlah 3 kali dan jangan kalian ceritakan kepada siapapun, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kalian. Hari Al-Bukhari. Ketika kalian melihat mimpi yang tak kalian suka, maka meludahlah dari arah kiri kalian 3 kali dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali. Dan hendaklah kalian berpindah dari posisi tidur yang semula kalian lakukan. Hari Muslim. Mimpi ada 3, kata hati. Mimpi mengkhawatirkan yang datang dari setan, dan kabar bahagia dari Allah. Barang siapa yang bermimpi sesuatu yang tak disukai, maka jangan ceritakan kepada siapapun. Berdiri lalu salatlah. Hari Al-Bukhari. Dari ketiga hadis di atas setidaknya terdapat 5 anjuran yang sunnah dilakukan bagi orang yang mengalami mimpi buruk. Meludah 3 kali ke arah kiri. Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi yang ia alami. Juga memohon perlindungan kepada Allah dari setan dengan melafalkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, berpindah dari tempat tidur yang semula ditempati, dan kemudian melakukan salat. Hikmah dari dianjurkannya 5 hal ketika mengalami mimpi buruk ini secara ringkas dijelaskan oleh ahli hadis terkemuka, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Para ulama menyebutkan hikmah dari berbagai hal di atas. Memohon perlindungan dari Allah atas keburukan mimpi sudah amat jelas. Hal demikian disyariatkan ketika menghadapi setiap hal yang tidak disukai. Sedangkan memohon perlindungan dari Allah karena seperti yang terdapat dalam berbagai riwayat hadis bahwa mimpi buruk itu dari setan. Ia menghayalkan pada seseorang karena bertujuan menyusahkan anak Adam dan menakut-nakuti mereka. Sedangkan meludah. Dalam hal ini, Syekh Iyad berkata, diperintahkannya hal tersebut dengan tujuan untuk menolak setan yang hadir pada mimpi yang tidak disukai itu untuk menghina dan menganggap kotor dia. Alasan dianjurkan meludah pada arah kiri, sebab kiri merupakan tempat kotoran dan hal yang sejenis. Aku Ibnu Hajar berkata, meludah dilakukan 3 kali untuk menguatkan hal tersebut. Adapun dianjurkannya salat karena di dalamnya terdapat wujud menghadap kepada Allah dan kembali kepadanya. Dan juga sebab di dalam takbiratul ihram terdapat bentuk penjagaan dari berbagai hal buruk, dan dengan melaksanakan salat terkandung kesempurnaan dalam mengharap kebaikan, dan menjadi benar wujud permohonan kepada Allah karena dekatnya orang yang salat dengan Tuhannya ketika sujud. Adapun berpindah posisi dari tempat tidur karena bertujuan tafaul, mengharap kebaikan, dengan berpindahnya keadaan yang sedang dialaminya. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari, Juz 12, halaman 371. Selain itu, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menganjurkan membaca ayat kursi dalam salat. Al-Baqarah ayat 255 ini diyakini merupakan ayat yang ampuh dalam menghalau hal-hal buruk. Sedangkan dalam merespons mimpi yang baik, Islam juga menganjurkan untuk melakukan berbagai hal yang terangkum dalam 2 hadis berikut. Mimpi baik itu dari Allah. Jika kalian bermimpi sesuatu yang kalian suka, maka memujilah kepada Allah dan jangan kalian ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang juga menyukainya. Hari Ad-Darimi. Mimpi baik itu dari Allah dan mimpi buruk itu dari setan. Barang siapa yang bermimpi buruk, maka meludahlah ke arah kiri dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan. Maka mimpi itu tidak akan membahayakannya dan jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun. Jika kalian bermimpi baik,
maka berbahagialah dan jangan ceritakan kecuali kepada orang yang juga turut menyukainya. Hari Muslim. Dari dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang bermimpi baik, maka ia dianjurkan untuk melakukan 3 hal, yaitu memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, merasa bahagia atas mimpi tersebut, dan tidak menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang juga menyukainya. Dalam kitab Mirqah Al-Mafatih, Syekh Ali bin Muhammad Al-Qori menafsirkan redaksi orang yang juga menyukainya dengan terkhusus pada para ulama, orang-orang solih dan para kerabat. Syekh Ali bin Muhammad Al-Qori, Mirqah Al-Mafatih, Juz 7, halaman 2917. Sehingga hendaknya orang yang telah mengalami mimpi yang baik, agar tidak menceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang masuk dalam bagian salah satu ketiga sifat tersebut. Sebab dikhawatirkan mimpi yang dialaminya, jika diceritakan pada orang yang salah, justru akan menimbulkan fitnah serta rasa iri dengki yang malah akan membahayakan dirinya sendiri. Dapat disimpulkan, hendaknya seseorang yang mengalami mimpi buruk untuk melakukan 5 hal yang telah disebutkan di atas. Menurut Imam Nawawi, Allah menjadikan 5 hal tersebut sebagai sebab selamatnya seseorang atas hal buruk yang merupakan implikasi dari mimpi yang dialaminya. Seperti halnya Allah menjadikan sedekah sebagai sebab terjaganya harta yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan ketika seseorang bermimpi sesuatu yang baik dan disukainya, maka hendaknya ia melakukan 3 anjuran yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut tak lain agar mimpi itu betul-betul terjadi dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengalaminya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.